JR-nya nih. Kali ini udah acaranya langsung. Kita mulai saja. Ini aku sambil invite untuk speakernya ya. Oke, halo kakak-kakak. Oke, kita udah kedatangan nih dari CEO Orange langsung. Coba aku invite satu lagi ya Pak, sebentar Pak Firdi. Halo semua, selamat Halo semangat Pak, pagi, apa kabar? Aina. Pagi, pagi, pagi. Oke, Sehat-sehat? aku sambil sehat, sehat Pak. Apa kabar Pak Andi, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Nungguin aku ya? sambil invite Pak Firdi ya sebentar. Oke. Oke, untuk kakak-kakak nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Kakak mungkin pasti banyak banget nih Pak yang penasaran banget nih sama apa itu orange gitu kan. Nanti kita Ya, tenang aja, kita bakal jawab semuanya di sesi kali ini. oke. Oke. Ini yang hadir belum banyak banget ya? Berapa? Iya Udah selesai. Pak, banyak Belum banget mulai nih padahal. udah saat belum mulai. Oke, udah datang semua Hai, hai, nih. hai, halo semua, apa Halo Pak, apa kabar? kabar? Kak Andi sehat, Kak Andi? Sehat, alhamdulillah, Kang Ferdi. Mantap Zaman. sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke deh. Nah, mungkin kakak-kakak yang udah cek poster IG Live Orange hari ini, kira-kira kita bakal bahas apa nih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kita hari ini bakal bahas apa? Bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, nah mungkin kalau dari dua speakernya udah ketahuan banget nih kita bakal bahas apa. Bener banget, kita bakal bahas seputar Telkomsel, ekosistem digital, atau yang disebut dengan codename Orange. Gitu, kita kedatangan Kak Andi selaku CEO dari Orange dan juga Kak Firdi selaku CFO dari Orange. Halo Hai, Om. hai semua. Hai, hai semua. Oke, nah langsung aja nih mungkin banyak banget nih kakak-kakak T-Flyers yang penasaran banget nih Kak tentang apa itu Orange. Boleh dijelasin nggak Kak apa itu Orange atau Telkomsel ekosistem digital? Silakan mungkin Kak Andi bisa dijelaskan dan ditambahkan sama Kak Firdi. Oke, dari gua dulu ya. Makasih. Nah, teman-teman sekalian, makasih kesempatannya, makasih waktunya. Really appreciate gitu. Mungkin yang pertama dulu ya, Telkomsel ekosistem digital itu subsidiary-nya Telkomsel. Jadi Telkomsel itu sebenarnya kita udah lama sih, sejak 2008, 2007 gitu ya, memikirkan gimana untuk masuk ke digital gitu. Semakin kesini kita semakin memahami bahwa untuk bisa lebih engage ke ekosistem digital, bisnis digital, itu caranya memang harus seperti pelaku bisnis digital pada umumnya. Jadi memang distrukturkan sedemikian rupa. Jadi ada subsidiary. Itu sebetulnya kalau kita ngomong Digico secara keseluruhan itu ada dua komponen. Ada yang Telkomsel ekosistem digital atau Orange, itu bisa teman-teman bisa ngelihat kalau ilustrasinya itu di atas gitu ya, Orange horizontal platform istilahnya. Jadi fungsinya sebagai platform dan sebagai holding begitu. Nah, yang lainnya ntar ada di bawah. Jadi ada vertikal bisnis kayak Vita, Kunci dan sebagainya. Gitu. Jadi balik ke pertanyaannya, Telkomsel ekosistem digital itu subsidiary Telkomsel yang akan jadi holding dari semua vertikal bisnis Telkomsel. Ya, vertikal bisnis digital Telkomsel sekarang dan di masa yang akan datang. Gitu. Oke, kalau dari Kak Firdi ada tambahan Kak? Ya, jadi memang ini bukti keseriusannya Telkomsel nih, Nan. Kan di CSP kita, kalau teman-teman udah pada baca nih CSP yang bikin Kak Andi juga tuh kan gitu ya. Di CSP kita bahwa bilang dan salah satu poin di transformasi teman-teman, ingat kan transformasi Telkomsel itu bertransformasi menjadi digital telco company. Nah, yang which is sekarang di-create lah holding company Orange yang di bawahnya Telkomsel tadi sebagai institusi atau pihak yang menjalankan nanti semua inisiatif baru digital bisnisnya Telkomsel. Nanti sebagai holding, nanti banyak subsidiaries juga nih. Orange, tadi Kak Andi udah nyebut tuh, ada Vita, Kunci. Tahun depan bakal ada 4 gitu ya Kak Andi ya. Will be add more and more gitu ya. Dan ini merupakan
this is the future of Telkomsel actually ya, gitu teman-teman. Pada saat kita bicara mau masuk ke dunia digital, yuk take it seriously. Telkomsel udah benar-benar serius, maka di-create lah Telkomsel ekosistem digital ini. Oke, baik. Nah, tadi kan udah sempat disebut juga bahwa Orange ini sebagai the future of Telkomsel gitu ya. Kira-kira untuk ambisi ke depannya dari Orange, seperti apa sih Kak Andi dan juga Kak Firdi? Ya, jadi kalau boleh kita lihat gitu ya, Telkomsel ini kan 26 tahun udah berkembang jadi leading telco operator di Indonesia. Nggak ada perdebatan mengenai itu gitu ya. Nah, selalu di siklus bisnis di semua company, nggak cuma Telkomsel, itu kan selalu ada siklusnya gitu. Nah, siklus growth kita dari telco yang sempat puncak-puncak kecepatan tumbuhnya itu di sekitar 2010 kurang lebih ya, antara 2010-2015. Nah, sekarang growth-nya melambat. Bisnisnya masih sehat secara cash gitu, tapi bagaimanapun namanya bisnis itu harus mencari source of growth baru. Nah, di sanalah fungsi dari Orange sebetulnya, karena growth itu dari digital sebetulnya. Nah, kalau ditanya sekarang short term sama long termnya seperti apa? Short termnya itu sebetulnya bagaimana leveraging aset Telkomsel. Karena pelaku digital kan banyak gitu ya. Yang unik akan dikasih sama Telkomsel, yang membedakan Telkomsel sama yang lain itu aset yang dimiliki sama Telkomsel. Nah, itu yang mau kita leverage sehingga nanti baik itu yang ada di Orange maupun nanti di vertikal Vita, Kunci dan sebagainya itu bisa tumbuh dengan pembeda gitu. Nggak seperti kalau misalnya ngomongin health tech, edutech, semuanya bisa gitu ya. Tapi ini unik gitu, karena ada aset Telkomsel yang di-leverage. Nah, di short term kita akan buat quick win gitu ya, bahwa saya sangat percaya bahwa kita bisa gitu. Nah, di long term gimana? Di long term, mari kita jadikan inisiatif digital ini jadi momentum buat growth gitu. Jadi Telkomsel bisa, kalau bahasa bisnisnya, buat S-curve baru gitu. Jadi dalam 3-5 tahun kita harus bisa tumbuh. Nah, bertumbuhnya itu bagaimana ke depan? Sekali lagi, seperti saya bilang tadi, Telkomsel itu cukup sehat, punya cash untuk membiayai sebenarnya apapun inisiatif bisnisnya. Tapi supaya sukses, kita harus engage sama ekosistem digital secara keseluruhan gitu ya. Ada yang inovatornya sendiri, ada yang investornya, dan itu butuh waktu untuk kita membangun kredibilitas dan membangun inisiatif-inisiatif bisnis baru. Seperti yang Kang Ferdi bilang, sekarang ada 2 ya, ada Vita, ada Kunci, edutech, healthtech, dan Dakota sebenarnya game, sudah 3. Harapannya dalam tahun depan itu akan ada 1 atau 2 lagi gitu. Dan harapannya juga semakin 3, 4, 5 tahun ke depan semakin banyak gitu. Jadi Telkomsel akan benar-benar dilihat sebagai perusahaan digital yang leveraging aset unik yang dimiliki Telkomsel dan Indonesia. Gitu sih, Nat, kira-kira ya. Oke, berarti nanti ke depannya akan banyak inovasi-inovasi gitu ya, Kak Andi? Ya, betul. Ya, inovasinya pasti banyak ya gitu. Nah, yang unik itu di digital itu nanti kita akan diskusi gitu ya. Cara ngembangin bisnis digital itu mungkin agak beda sama bisnisnya telco gitu. Ada key success faktornya sendiri gitu. Oke. Nah, aku jadi penasaran karena kan sebenarnya kalau kita melihat dari sisi bisnis Telkomsel, ada nih banyak banget strategi yang bisa diambil Telkomsel ketika akan membangun footprint di dunia digital gitu. Kenapa sih kita memilih strategi ini dengan membangun Orange? Ya, nyambungnya sama itu tadi, si engage sama ekosistem. Bukan berarti kalau kita di dalam Telkomsel aja nggak engage gitu. Toh sudah kita lakukan sebenarnya. Kita mengembangkan bisnis digital itu udah dari 2007-2008. Kita punya Langit Musik, kita punya Tcash yang sekarang jadi Link Aja, kita punya Dunia Games, kita punya Maxstream. Itu sudah kita lakukan, sudah kita inisiasi. Kalau teman-teman yang sudah di Telkomsel tahun 2007-2008, dulu di plannya Telkomsel itu ada inisiatif yang namanya Blue Ocean Strategy. Waktu itu lagi rame-ramenya gitu ya. Kita udah mulai mengidentifikasi sih bahwa growth telco akan melambat gitu ya. Kita harus segera mencari Blue Ocean Strategy waktu itu. Tapi masih kita pikir kayaknya masih di dalam Telkomsel masih oke, nggak masalah gitu. Dan sehat gitu, selama 12-13 tahun terakhir itu bisnis digital kita berkembang dengan sehat. Nah, cuma kita lihat sekarang trennya,
di beberapa tahun terakhir ini kalau mau maju di bisnis digital ini harus engage sama ekosistemnya. Karena contoh ya, misalnya kecepatan buat inovasi itu semakin cepat gitu. Terlalu berat, terlalu lama, dan terlalu sempit skopnya kalau kita hanya mengandalkan proses R&D dan inovasi itu hanya dari satu entitas gitu ya. Jadi memang kita harus engage sama inovator yang di luar sana. Inovator itu bisa dari dalam Telkomsel gitu ya, bisa dari luar juga gitu. Nah, kemudian itu baru dari kacamata dari mana inovasinya datang gitu. Kalau kita mau engage sama investor misalnya, nah itu juga sama karena bisnis digital itu kan ada risiko gitu. Nah, kita harus mencari partner yang punya visi yang sama, yang mau bukan cuma mengemodalin, tapi punya capability yang komplementari. Harapannya sebenarnya dengan Orange ini terpisah dari Telkomsel, kita bisa lebih lincah untuk berkomunikasi dan mencari partner yang tepat gitu ya untuk invest gitu. Kalau teman-teman mungkin sering dengar sekarang udah banyak aja nih kayak telco yang bisa dibilang cukup advance di sisi investasi dari digital kan SoftBank gitu ya, atau yang belakangan Jio gitu, kira-kira seperti itu dalam konteks Jepang dan India gitu. Nah kita sih believe-nya Telkomsel bisa melakukan itu karena capability yang dimiliki Telkomsel dan capability-nya dan pasar yang dimiliki Indonesia itu unik banget gitu, gede pasarnya. Nah, cuma memang harus kita strukturkan sedemikian rupa jadi kita bisa nangkep inovator maupun investor dengan cara yang lebih digital. Kira-kira gitu, Nat. Namanya sedikit, Nat. Jadi tadi Kak Andi udah ngomong perlu kelincahan. Jadi teman-teman yang perlu kita sadari juga gitu ya, bisnis connectivity dengan digital itu kan beda nih gitu ya. Nah, pada saat Orange dibangun, Orange itu tadi itu harus punya kelincahan untuk bermain di bisnis digital. Harus punya kebebasan untuk bekerja sama, partnership dan lain-lain gitu. Nah, pada saat masih di organisasi Telkomsel yang sudah sangat besar ini gitu ya, mungkin kelincahan yang tadi akan lebih banyak dirasakan, akan lebih bisa tercreate kalau kita bermainnya di subsidiaries, di Orange-nya tadi gitu. Makanya ini nih, aku lihat pertanyaan Kang Andi udah banyak banget nih gimana caranya gabung dan lain-lain. Iya nih, Teman-teman yang masuk ke Orange itu memang harus yang punya mindset yang tadi, harus agility, harus apa segala macam karena we are playing with the innovation games dan lain-lain gitu. Gamesnya beda nih teman-teman. Ngomong financial nggak cuma PNL nih, ngomongnya valuation, fundraising, apa segala macam gitu. Jadi menarik deh, ini dunia baru di Telkomsel yang belum pernah ada, teman-teman, di Orange ini gitu ya. Yang mau nggak mau memang Orange-nya harus ada, teman-teman. Jadi bohong kalau kita bicara digital bisnis, tapi Orange-nya nggak ada. So siapa yang mau mewujudkan ini sih gitu? Ini diwujudkannya oleh Orange dengan subsidiaries, dibantu oleh parent kita, investor kita. Siapa investor kita? Saat ini Telkomsel, investor kita ya Kang Andi ya. Telkomsel itu jadi investornya di Orange nih sekarang gitu. Dan nama Telkomsel itu, aduh masih sangat seksi teman-teman di luar sana. Tapi orang ngelihat ways of work-nya seperti apa, bermainnya di digital nggak sih? Digital enough nggak kita bermain gitu ya? Nah, ini menariknya ada Orange itu nih, Nat. Jadi kalau dunia baru kan tetap begini kan? Yo, Bang gitu, bener nggak? Oke, berarti juga akan sama membuka semua peluang tapi lebih fokus di digital dan peluangnya lebih banyak ya, Kang. Aduh, aku menarik banget. Nata bilang peluangnya lebih banyak. Itu bener banget soalnya kan. Di Orange itu. Any kind of sector loh. Semua sektor bisnis kita bisa masuk. Kita akan masuk ke itu gitu. Tadi sudah mulai edutech, health tech, terus apalagi Kang, games ya. Games, nanti food ecosystem. Games, video, dan lain-lain, semuanya nanti akan kita masukin. Berarti nggak ada batasan untuk berinovasi gitu ya, Kak? Betul. Nah, itu portalnya yang akan kita buka nih. Bener-bener portalnya akan kita buka. Iya. Nah, ini balik lagi tadi ya, nyambung pertanyaan pertama tadi, Nat yang awal sama Kang Ferdi gitu. Sebetulnya, apa sih yang gini kalau ditanya ya Telkomsel ini mau masuk ke digital yang sebelah mana? Biasanya kalau investor itu kan ada istilahnya investment thesis gitu. Dia fokusnya di mana? Oh, saya adalah investor khusus fintech, atau saya khusus investor health tech misalnya gitu ya, atau saya investor khusus geografis gitu misalnya di Asia Tenggara, atau saya global gitu. Yang unik dari Telkomsel itu
aset-aset Telkomsel yang kita bangun selama 26 tahun ini tuh sebetulnya macam-macam. Cuma memang baru kita pakai istilahnya ya untuk use case telco saja gitu. Contoh, saya ngasih contoh ini saya sering kali sampaikan ini dan saya nggak bosan-bosan ya karena ini sangat unik. Sebenarnya aset Telkomsel tuh apa sih? Oh, connectivity misalnya, ataukah apa BTS yang segala macam, betul, itu salah satunya. Tapi ada hal yang lain gitu. Saya ini mungkin di sini ada teman-teman area karena saya pernah megang regional gitu ya. Contoh misalnya bahwa teman-teman yang di area, di regional, di branch itu kan ngerti dari misalnya untuk masuk ke 514 kota Indonesia. Pemain digital yang lain di Indonesia itu paling masuk di top 20, top 50, top 60 cities gitu. Untuk masuk ke 514 kota, itu Telkomsel ngerti. Kan teman-teman kan tahu sekarang. Misalnya outlet mana sih yang duitnya paling gede? Outlet mana yang duitnya gede tapi sumber duitnya ngutang? Mana yang paling enak diajak ngomong? Mana yang open minded? Mana yang oh ini susah? Kalau teman-teman kan ngerti itu dari kacamata telco. Nah, untuk itu aja saya ngobrol sama beberapa yang digital yang terfikir untuk melakukan istilahnya O2O ya, untuk melakukan kombinasi bisnis digital online dan offline. Itu aset pengetahuan yang sangat menarik. Itu mahal sekali gitu. Itu termasuk aset Telkomsel loh, jangan lupa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita semua bisa meleverage aset itu. Meleverage itu maksudnya mengangkat aset itu jadi kelihatan gitu dan bisa dihargai secara proper. Makanya tadi Kang Ferdi ngomong salah satu parameter digital itu adalah valuasi dari sana sebetulnya. Gitu nah. Oke. Nah, kalau misalnya soal transformasinya nih Kak Andi dan juga Kak Firdi, karena kan kita bertransformasi ke dunia digital itu susah sekali gitu, tidak mudah untuk bertransformasi ke dunia digital. Nah, gimana sih caranya supaya Telkomsel lewat Orange bisa terus sukses menjalankan ini ke depannya? Apakah ada mitigasi tertentu atau ada plan-plan ke depannya? Nah, ya, tadi seperti Kang Ferdi bilang, ini digital ini unik. Mungkin terlihat seksi, tapi kalau teman-teman lihat gitu ya, probability gagalnya juga tinggi. Jadi kalau kita berbisnis kan ada dua cara nih ya, saya ngambil dua ekstrim aja, gue ngambil dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah kita punya sebuah bisnis yang barrier to entry-nya tinggi. Maksudnya orang lain untuk masuk tuh susah gitu, kayak monopolistik misalnya gitu. Atau monopolistik itu kan kayak misalnya yang dilindungi oleh negara gitu ya. Atau misalnya seperti telco lah. Telco itu bukan monopolistik tapi barrier to entry-nya itu tinggi. Jadi untuk masuk bisnis telco itu kan harus punya frekuensi, bener kan? Harus punya capex yang kuat ya. Bangun infrastruktur telco BTS di seluruh Indonesia itu sama sekali nggak murah gitu, nggak mudah gitu buat pemain lain gitu ya untuk masuk ke bisnis itu gitu. Karena ada regulasi yang cukup melindungi, ya mungkin bukan melindungi ya, cukup membuat barrier to entry-nya itu jadi tinggi lah, nggak mudah gitu. Kompetisi tetap ada gitu di kita gitu. Nah, itu cara pertama. Jadi mungkin 1-2 bisnis aja, tapi barrier to entry-nya tinggi, jadi kita bisa maintain di sana gitu ya, marginnya bagus dan sebagainya. Tapi ketika yang saya bilang tadi, ketika growth-nya melandai, kita harus mencari source of growth baru. Nah, cara kedua, ekstrem yang berikutnya, itu yang seperti dilakukan oleh digital. Mungkin ya, dari bisnis digital itu, dari 10 yang dikerjain itu, mungkin yang sukses 1, 2, atau 3. Yang lainnya biasa-biasa aja, mungkin 1, 2 flop juga, kira-kira seperti itu. Nah, memang nature-nya gitu. Kenapa? Karena bisnis digital itu nature-nya barrier to entry-nya rendah. Ya kan? Karena digital itu dengan pakai internet semua orang bisa melakukan apapun gitu. Jadi kuncinya itu lebih di istilahnya product market fit. Siapa yang produknya paling bisa fit sama market dan bisa dimonetisasi. Orang tuh bisa mau bayar gitu untuk produknya itu. Itu yang sulit gitu. Nah, jadi di pemain-pemain digital itu sudah terbiasa dengan mindset seperti itu. Ibaratnya gini, kalau di tadi Nat nanya mitigasi resiko ya, di framework kita itu ada yang namanya 3P. Jadi ada yang persevere, pivot, sama perish gitu ya. Persevere itu kalau misalnya kita punya setting matrix gitu ya, sukses, mungkin kita harus double down, dalam arti resource-nya kita tambahin gitu, karena ini potensi suksesnya gede gitu. Tapi bisa jadi kalau setelah kita lihat agility ya, 3 bulan, 6 bulan kok nggak kemana-mana atau nggak mencapai, harus kita review lagi, kita pivot. Jangan-jangan target marketnya salah, atau cara milih channelnya salah, atau cara monetisasinya salah atau apa, harus di-review lagi, di pivot. Nah ini udah 2-3 kali di pivot masih nggak kemana-mana juga. Ya mungkin kita harus jujur sama diri sendiri bahwa ini harus perish, harus di stop. Nah,
blessing in disguise-nya pemain digital yang kecil-kecil itu adalah karena cash mereka kan terbatas ya. Mereka biasanya kan inisial kalau teman-teman tahu ya ada namanya bootstrap. Jadi mereka ngemodalin diri sendiri, begitu membesar mereka cari investor kan gitu kira-kira. Jadi cash-nya segitu-segitunya. Jadi mereka tidak punya privilege, nggak punya ruang gitu untuk memaintain kegagalan kelamaan. Kalau balik ke yang ekstrim yang tadi yang cuma 2 atau 3 bisnis telco gitu kan, apa ya, udah established, teknologinya udah established, standarnya udah di sana gitu. Jadi kemungkinan gagalnya relatif rendah gitu sebetulnya gitu. Nah, sementara kalau digital itu kemungkinan gagalnya karena macam-macam, karena dinamika market lah, karena go to market kita yang tidak tepat, atau karena macam-macam hal lain gitu ya. Potensi untuk harus berubah atau gagalnya itu memang tinggi. Makanya harus siap-siap untuk pivot sama persevere. Nah, ini harus kita belajar di pemain digital. Kalau udah dikasih waktu tapi ternyata nggak kemana-mana, ya harus siap stop dan jangan baper. Kalau saya pinjam terminologinya Pak Fajrin Rashid ya, direktur digitalnya Telkom yang foundernya Bukalapak, itu terminologi beliau lihat number, jangan baper gitu. Jadi harus clean. Oke, ini targetnya seperti ini ya. Kita bahas berdasarkan target itu. Kalau memang nggak nyampe, ya jangan baper. Memang faktanya seperti itu. Kita harus sama-sama memahami bahwa ini nggak kemana-mana, ya harus dipivot. Kalau nggak dimatikan. Ini yang pemain-pemain yang biasanya yang apakah di monopolistik atau yang mungkin biasa di bisnis yang gede itu tidak mudah untuk melakukan itu. Jadi seperti yang Kang Ferdi bilang, ini gamenya beda gitu ya. Bukan berarti bukan berarti impossible gitu, tapi ada perubahan mindset yang sangat Ya. Oke. Oke, nambahin dikit, Pak. Jadi teman-teman, ini analogi umum ya. Semua bisnis itu punya risiko, berhasil atau gagal, gitu ya. Semua bisnis pasti ada gitu ya. Apalagi kita bermain di digital. Teman-teman tahulah berapa banyak sih startup yang akhirnya sukses jadi unicorn, dekakorn dan lain-lain gitu ya. Tapi yang pasti satu, orange-nya harus tetap ada. Karena orange yang akan menemukan inovasi-inovasi, peluang-peluang bisnis yang baru ke depannya, teman-teman. Gimana kita mau pilih sektor, bagaimana kita mau pilih vertikal bisnis yang berhasil dan lain-lain gitu. Jadi udah kebayang kan betapa pentingnya nih nanti holding orange ini gitu ya untuk meleverage asetnya Telkomsel, juga menemukan opportunity nih, membuka semua peluang di semua sektor bisnisnya gitu. Tadi yang kata Kang Andy, bermain di digital, ya udah sukses yuk kita tambah lagi gitu ya. Begitu misalkan memang ini nggak akan sukses, yuk kita tutup di sisi vertikal bisnisnya and find another. Terus aja cari lagi apalagi nih yang kira-kira akan menghasilkan nih buat kita, yang akan punya nilai valuation yang tinggi dan lain-lain gitu. Nah, peran role orange adalah itu gitu, teman-teman gitu. Jadi both side gitu ya, kita bisa leverage atau monetize asetnya Telkomsel, ke bawah even asetnya Telkomsel bisa dipakai nih. Ini yang unik tadi, oleh para vertical bisnis yang ada, yang nggak dipunyai oleh yang lain nih, oleh para startup yang lain gitu. Udah makin menarik kan, orange-nya kan gitu ya. Kenapa orange ini perlu ada makanya gitu, dan bakal selalu ada gitu. Oke, siap Kak. Nah, tadi kan sempat disebut juga kalau misalnya ini adalah new game yang kita akan unleash the untapped opportunity gitu, leveraging opportunity yang ada di Telkomsel gitu ya. Dan kita perlu pastinya ada players yang memiliki mindset agility, innovation. Nah, berkaitan dengan itu, minggu lalu kita sempat membuka open recruitment ya untuk beberapa posisi di Orange. Yeah. Kira-kira boleh diceritakan Kak, apa sih yang diharapkan dari teman-teman yang bergabung? Ya, kalau yang diharapkan nih ya, yang diharapkan dari teman-teman yang bergabung itu, satu yang punya founder mentality. Kenapa? Ingat nggak, teman-teman mungkin udah baca CEO notes-nya ya, Kang Andi ngomong gitu ya, ini sama seperti Telkom dulu bangun Telkomsel 26 tahun yang lalu. Everybody believe, belum tentu. Nggak semuanya pada saat itu dulu believe. Hanya orang-orang yang visioner yang saat itu bilang bahwa, loh, this is the future of telco nih, kita harus bermain di seluler gitu ya. Nah, this is the future of Telkomselnya, kita harus bermain di digital. Harvest-nya kapan? Tadi udah bilang, 3-5 tahun ke depan. So, kita mau cari orang-orang yang benar-benar punya founder mentality. Yang sederhananya gini lah, kalau Nata buka bisnis baru, restoran gitu kan. Apa sih yang ada di mindset Nata? Ini restoran harus berhasil apapun yang terjadi.
Mau Betul. gua capek, gua harus kerja keras, gua harus mengerjain segalanya dan lain-lain. Tapi this is my business, this is belong to me, dan ini harus berhasil. Nah, spirit itu yang kita cari dari teman-teman sebenarnya, yang kita ajak untuk gabung di Orange. Yuk kita kerja bareng, kita kotor bareng gitu ya, kita smart bareng teman-teman, tapi semuanya harus punya founder mentality, bukan jadi cuma karyawan. Gimana semuanya membuat Orange dan para vertical bisnisnya ini itu yang berhasil. Selain tentunya karena yang akan kita rekrut ini memang masih limited teman-teman. Karena kan produk kita pada saat pembuatan platform kita akan bikin MVP-nya gitu ya. Ini memang masih limited orang-orangnya. Sehingga makanya kita open application, kita ajak teman-teman. Kenapa sih nggak saya tunjuk aja langsung orang-orangnya gitu ya? Nggak, saya mau orang yang memang punya willingness. Saya memang nyari orang yang punya eagerness untuk join dengan Orange. Bukan hanya orang yang pinter, yang dipaksa harus ikut Orange, tapi orang-orang yang punya kemauan, yuk kita bangun ini Orange. Kita bangun masa depan Telkomsel, yuk kontribusi di masa depannya Telkomsel. Itu sih, apa yang diharapin. Ya. Ada tambahan Kalau nggak, boleh Kak Andi? nambah ya, ya. Kalau boleh nambah gitu ya, di arena digital Orange ini banyak yang istilahnya unknown gitu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi gitu. Jadi akan kita hadapi ketika itu kejadian dan kita harus segera solution oriented gitu. Yang seperti yang Kang Ferdi bilang tadi, yang jelas, purpose-nya jelas kita harus membawa inisiatif digital Telkomsel ini berhasil gitu. Caranya, ayo kita cari bareng-bareng gitu. Gampang nggak gampang gitu, memang nggak gampang gitu, tapi balik lagi kalau kita belajar refleksi dari sejarah 26 tahun yang lalu, mungkin founder yang saya bilang di memo itu, founder-founder Telkomsel itu nggak ada yang kebayang gitu, 26 tahun kemudian Telkomsel bisa sebesar ini gitu, yang mereka tahu waktu itu adalah ini adalah teknologi masa depan yang bisa, purpose-nya itu bisa mengkoneksikan orang Indonesia, membuka semua peluang yang benar kan kejadian orang yang tadinya tidak bisa berkomunikasi sekarang bisa berkomunikasi dengan perkembangan teknologi. Wah, banyak hal-hal baru yang dulu juga nggak kebayang gitu, tapi ternyata kejadian kan gitu. Nah, dengan semangat yang sama itu yang mau kita terapkan bareng gitu. Mungkin namanya perusahaan baru gitu ya, namanya sistem apa segala macam gitu. Jadi memang harus seperti Kang Ferdi bilang harus siap kotor-kotoran bareng gitu ya, tapi dengan purpose yang kuat dan solution oriented gitu. Itu sebenarnya poinnya founder mentality tadi gitu. Gitu ya, Nat? Oke, berarti memang harus orang yang punya founders mentality dan punya owners mindset untuk bisa membangun Orange bareng-bareng ya, Kak. Untuk Ya. selain itu ada lagi nggak ya yang di perlu dipiliki gitu untuk orang-orang yang ingin bergabung? Dan apa aja sih yang jadi syarat utama bagi orang-orang yang udah pengen daftar nih, tapi apa ya kira-kira yang harus saya persiapkan Ya, gitu? ya. Kalau yang harus dimiliki satu open mindset aja teman-teman. Job mentalnya bukan mental yang cuma doers gitu. Ini kita bicara misalkan apa sih portfolio manager, strategic investment dan lain-lain. Ini orang kan harus punya pemikiran bagaimana apa aja sih peluang-peluang opportunity yang harus kita masukin nih misalkan gitu loh. Nah, makanya harus open mindset. Kalau masalah pinter, yuk nanti kita pinter bareng di sana. Saya udah nyiapin juga kok buat masalah people development-nya dan lain-lain gitu ya. Yuk kita siapin di sana gitu loh. Kita pinternya pinter bareng, kita kerja bareng di sana gitu. Tapi yang penting orang itu benar tadi tuh punya founder mentality. Udahlah, once orang itu udah punya founder mentality, everything going to be easy aja. Gitu sih. Nah, terus pertanyaannya apa sih syarat-syarat utamanya kan gitu ya? Syarat utamanya memang yang kita buka baru di beberapa posisi gitu ya, di beberapa function gitu ya, seperti yang teman-teman lihat gitu ya. Di sisi enablernya ada yang finance gitu, ada procurement, ada brandcom, ada strategic investment ya Kang ya, ada portfolio management dan lain-lain gitu. Sementara kita memang masih rekrut yang band 2 dan band 3 teman-teman gitu. Itu salah satu syarat utamanya gitu ya. Kita kerjasama dengan HCM-nya Telkomsel, kita akan melakukan rekrutmen, tentunya dengan proses yang sangat simple dan lain-lain. Yang pasti nanti teman-teman akan dites founder mentality-nya sih. Jadi nggak ada tes eksak, lu pinter nggak di strategic investment, enggak. Ada Kang Andi itu yang udah paling jago yang akan ngasih, yang akan mensupervisi teman-teman semua gitu ya. Kita kerja bareng semua gitu ya, buat kerjain semuanya gitu. Tapi teman-teman bener nggak punya founders mentality? Itu aja yang penting. Nah,
Segampang itu masuk Orange kok. Oke. Kalau misalnya persilangan gitu, Kak Firdi, misalnya aku dari network, tapi aku pengen daftarnya Brandcom, bisa nggak kira-kira? Ya bisa lah, aku juga kan orang finance jadi Hmm. di HCM, buktinya bisa. Kang Andi pernah jadi sales, sekarang di strategic, sekarang jadi CEO. Apapun bisa lah. Yang penting apa ya? Background itu is a Hmm. background kan, gitu ya. But when you have willingness, eagerness, kalian akan belajar. Nah, proses itu yang penting. Orang yang mau belajar, orang yang open mindset, orang yang ingin membuka diri, itu yang paling penting. Kita kerjain bareng. Makanya kita nggak batasi kan. Orang itu nggak boleh ya daftar ke sini dan lain-lain gitu. Mungkin adalah beberapa yang memang agak eksak ya kayak Mm-mm. accounting, tax gitu ya. As long orang network yang punya brevet A, brevet B ya aman lah kan gitu kan ya. Bisa di tax dan lain-lain gitu. Tapi yang lain sebenarnya terbuka lah di procurement, GA, brandcom, apalagi bicara brandcom misalkan. Semua yang punya ability, capability ke sana, yuk dari manapun backgroundnya silahkan masukin banget buat ke Ya. Orange. Mungkin kalau boleh nambahin ya, sebetulnya yang sangat diperlukan ke depan itu yang gue bilang tadi itu, ini anon-anon gitu, wilayah anon-anon. Kita sama-sama nggak tahu, gue juga banyak yang nggak tahu, harus belajar gitu, walaupun mungkin punya punya beberapa pengalaman dan beberapa knowledge gitu ya, tapi tetap terlalu banyak hal baru di luar sana gitu yang kita perlu diskusi bareng, perlu belajar bareng gitu ya. Dan mungkin perlu diingat bahwa um, teman-teman di Telkomsel itu punya pemahaman terhadap market Indonesia, bagaimana melayani melayani customer gitu ya. Apakah customer end customer maupun partner-partner kita gitu ya, apakah outlet, apakah mitra AD, atau kalau di network juga mungkin kan stakeholdersnya di sekitar network gitu kan, ada yang mungkin pemerintah setempat atau rekanan di situ dan sebagainya. Nah, sebetulnya pemahaman itu yang mungkin ketika ada challenge baru mengkontekstualisasi itu, seperti yang saya bilang tadi gitu, kayak kayak pemahaman terhadap ekosistem lokal itu tuh potensial gitu. Cuma apa bisnis yang bisa di-create dari sana? Apa opportunity-nya? Bagaimana misalnya kalau misalnya invest ini gue ngomong spesifik di investasi ya. Kadang-kadang di investasi ada yang namanya equity story gitu. Kalau misalnya kita mau pitching ke investor gitu ya, itu harus buat story yang equity. Kenapa sih gitu? Di dalam display itu salah satu kuncinya itu ada story gitu. Apa sih mau lu buat gitu? Kenapa gue harus masukin duit gue ke bisnis lu gitu? Itu kan ada story yang harus dibangun. Dan semakin make sense, semakin kontekstual story-nya itu semakin semakin apa ya? Semakin meyakinkan investor gitu. Nah, Hmm. walaupun apa orang udah pengalaman gitu ya, di investment bankers apa segala macam, mungkin knowledge-nya punya, tapi pemahaman konteksnya itu yakinlah sama teman-teman Telkomsel juga nggak kalah gitu mengkontekstualisasi bahwa misalnya gitu ya di daerah Jawa Tengah itu sebagian masih yang siklus ekonominya itu masih Pahing, Wage, Kliwon gitu kan, masih siklusnya 5 harian. Mana ada yang ngerti itu orang dari startup Silicon Valley yang paham konteks lokal seperti itu, bahwa misalnya ada billboard, gini lah, gue pernah di Jawa Tengah gitu ya, billboard yang di bahasa Jakarta itu begitu ditaruh di perempatan Pekalongan gitu, kita ngeliat emosinya tuh nggak kena gitu, jadi memang harus ditweak agar lebih mengena dengan market setempat. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman paham gitu, dan tinggal mengkontekstualisasinya aja dalam berbagai ini ya, berbagai konteks. Ada yang ke investment thesis, ada yang ke inovasi baru, atau membimbing inovator dari luar supaya lebih tepat go to marketnya. Itu sesuatu banget gitu. Itu aja sih. Oke, kalau dari culture dan juga cara kerja yang akan dibangun di Orange sendiri, kira-kira seperti apa sih Kak untuk ke depannya gitu? Kalau jawaban simpelnya gini, culture di Telkomsel aja udah menarik. Di Orange 1000 kali akan lebih menarik lah culture-nya. Kenapa? Ini talking about culture nih. Nah, culture itu kan sebenarnya habit, kebiasaan. Iya kan? Nah, kebiasaan itu Betul. akan tercreate kalau ekosistemnya memang sudah mature. Ekosistemnya mateng. Nah, kita, para BOD nih, saya, Kang Andi, Kang Lutfi gitu ya, ini akan fokus di ekosistemnya nih. Apa sih organization-nya, fit organization-nya, people development-nya, reward strateginya, gitu loh. Learning-nya, playground-nya, dan lain-lain gitu. Jadi
Itu yang paling penting yang kita siapkan dan kita punya keleluasan untuk itu. This is the new company yang akan kita bikin ya, yang semuanya yuk kita kerjain bareng nih. Nanti dengan para semua T-Flyer yang pindah ke Orange, yuk kita kerjain bareng. Mau seperti apa sih ekosistemnya kita buat? Yuk kita kerjain bareng-bareng. That's from ini itu start point yang menurut saya interesting banget nih. Kita bisa creating our own gitu ya. Seperti apa? Yang pasti gini, yang pasti harus ada kolaboratif. Ini penting banget ada gitu ya. Karena kenapa? Tadi inovasi harus dilakukan. Kita harus kerja bareng. There is no I on the team gitu ya. Jadi semuanya timnya Orange adalah satu solid team. Nggak ada yang saling menonjol dan lain-lain gitu ya. Networking harus dijaga. Gimana sih doing partnership dengan parent kita, yaitu Telkomsel, maupun dengan yang lain. Tadi kami udah bilang banyak banget itu yang harus kita bikin, kita ajak untuk partnership teman-teman gitu ya. Kita harus ngelakuin persistent improvement. Yang pasti apa? Lean operation sama simplicity itu yang akan kita jaga. Kita nggak akan main terlalu, kita nggak akan bicara tentang birokrasi, hierarki, dan lain-lain. Udah yang simple-simple aja lah yang kita lakukan. Kenapa? Karena kalau bermain di digital, momentum penting. Ini governance tetap dijaga ya. Tapi pada saat Kang Andi bilang, kita harus invest ke sana, kita harus gini. Fast decision making itu kan harus cepet. Karena momentum yang diambil. Nggak bisa aku, nanti Kang 30 hari lagi gue bayar, nggak bisa. Kang Andi bilang begitu, kita sudah, makanya R&D-nya harus kuat di kita. Ya Kang Andi ya, R&D harus udah kuat. Yeah. Jadi once kita bilang mau masuk ke A, sebenarnya kita udah punya data-datanya. Ini tinggal hanya legitimasi aja bahwa oke, gue harus masuk ke A, gue harus bayar cepet misalkan, dan lain-lain. Teman-teman kita creating history yuk, itu tuh yang tadi tuh, purpose meaning tuh penting tuh. Once lu punya itu, udah deh, lu di rumah lu sendiri aja kan, itu akan jauh lebih tertib dibanding misalkan lu di luar gitu ya. Gimana sih kita ngedidik anak-anak kita untuk jadi tertib dan lain-lain gitu. Ini anak kita nih, Orange ini nih, bareng-bareng dengan teman-teman semua gitu ya. Yang berikutnya apa? Having fun, udahlah. Kita udah mulai coret-coret gitu ya. Ini small celebration harus ada, fast decision making, recognition. Meeting nggak usah pakai lama-lama ya kan ya. Kita udah praktekin gitu ya. On time, stand up meeting gitu. Yang penting clear purpose-nya apa, objektifnya apa, ya sudah. Jadi that's kind of habit, kebiasaan yang akan dibawa di sana. Yuk kita kerja bareng aja. Coaching recognition, don't worry, Kang Andi rajanya coaching. Ayo kita coaching, kita ngobrol, kita diskusi dan lain-lain gitu ya. We have start from the small team. So meaning kita akan jauh lebih mudah untuk memanage si small team ini gitu. Yang pasti apa, Nat? Menarik banget lah pokoknya nanti culture yang ada di Orange. 1000 kali lebih menarik ya Kak. 1000 kali lebih menarik. Itu ini baru bakal tahun seru banget gitu. Nah, tadi nyambung sedikit yang Kang Ferry tadi itu ya tentang ini cerita ya, refleksi gitu. Ada salah satu investor terbesar yang paling banyak invest di unicorn. Itu mungkin namanya nggak banyak dibahas ya. Kalau Sequoia atau SoftBank banyak, tapi ada, kalau teman-teman lihat ya, Tiger Global Management itu ada investor yang base-nya di New York gitu. Kenapa dia bisa dapat unicorn sebanyak itu gitu ya? Dia tuh terkenal dengan kecepatan memutusinnya gitu. Jadi dari opportunity datang, pertama kali dia nge-call sampai dia decide saya akan invest di kamu 2 hari. Itu gimana caranya? Sebenarnya kita mungkin kalau harus sirkulasi ini segala macam, pokoknya sirkulasi panjang segala macam mungkin 2 bulan 3 bulan gitu. Nah, gimana caranya ya? Kok bisa 2 hari gitu? Terus pas ditanya, gimana sih lu bisa decide cepat gitu? Karena gue tahu apa yang gue cari gitu. Jadi kalau purpose-nya kuat dan punya culture yang nge-link ke purpose itu, ini yang paling penting adalah gue bisa membuktikan bahwa Orange gitu ya, atau Digico secara keseluruhan itu create values atau punya meaningful purpose gitu ya. Jadi ketika invest itu apa yang dia tuh udah punya list of apa ya, potensial kandidat gitu. Jadi kalau dari gua call sampai gua decide itu cuma konfirmasi aja. Tapi gua tahu apa yang gua cari. Nah, itu kan kebayang ya, untuk bisa punya culture seperti itu kan butuh founder mentality yang Kang Ferdi bilang tadi, butuh curiosity, butuh purposeful oriented, butuh kerja yang agile, harus kolaboratif. Kan nggak mungkin sendirian dong, yang namanya pemahaman itu kan butuh nanya sini, nanya sana gitu kan. Di internalnya juga mungkin dia nggak nunggu disuruh gitu. Kalau nunggu disuruh mah ya mungkin nunggu disuruhnya udah seminggu gitu kan. Begitu disuruh kerjain seminggu, sirkulasinya aja mungkin sebulan sendiri. Ya lama gitu. Harus membandingkan sama yang 2 hari tadi gitu. Ini nggak harus disuruh gitu. Ada inisiatif kolaborasi gitu kan, bahwa
bahwa pada satu titik kita harus mutusin, that's fine gitu. Tapi pada ketika kita mendorong itu, nah kita butuh orang-orang yang punya spirit yang purposeful seperti itu, yang founder mentality yang Kang Ferdi bilang tadi. Gitu, Nat. Oke, ngomongin soal inisiatif dan juga curiosity nih, Kak. Udah banyak banget nih teman-teman T-Flyers yang bertanya-tanya, banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin aku bacain satu-satu kali ya, Kak, untuk dijawab langsung. Ya, ya. Oke, pertanyaan pertama, apakah secara demografi nanti Orange juga bakal memiliki perwakilan di setiap teritori? Dan gue jawab kali ya, mungkin. Ya. Gini, organisasinya lean. Orange itu lean. Jadi organisasi yang lean, purposeful, founder mentality, dan fun gitu. Jadi nggak akan terus jadi ya for now lah, atau kalau 3, 5, atau 10 tahun lagi gitu ya. Tapi for now mungkin nggak akan sampai ribuan orang gitu ya yang di Orange gitu. Tapi jangan dilupakan aset-aset Telkomsel itu ada dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi sebetulnya kita sih berharap teman-teman yang punya founder mentality yang tertarik dan kira-kira siap dengan situasi yang unknown gitu ya, dan mencari solusi dari ketidaktahuan itu. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke, dari manapun latar belakangnya Kang Ferdi sudah ceritakan gitu ya. Nah, cuma secara organisasi kita akan lean gitu. Ya, jadi kalau sekarang belum, maksudnya sekarang masih centralized, semuanya masih di pusat lah, di Jakarta gitu ya. Tapi yang tadi yang Kang Andi mention tuh, nah jadi bahwa aset Telkomselnya itu dari Sabang sampai Merauke, it's true. Dan yang tahu nih teman-teman Telkomsel. Nah, satu yang teman-teman harus selalu tahu ya, Ores itu belong to Telkomsel. This is the future of Telkomsel. Keberhasilan Ores ada keberhasilan Telkomsel, karena kan anyway akan konsolnya ke Telkomsel. Semuanya gitu. Ini masa depannya Telkomsel gitu. Nah, kita nanti banyak kerjasama sama teman-teman Telkomsel. Even di starting point ini ya, nah, itu sudah dibentuk tuh, sudah dipilih 27 orang terbaiknya Telkomsel itu akan tergabung di work stream-nya teman-teman Telkomsel yang akan membantu Orange, gitu ya. Jadi mereka adalah teman-teman yang memang stay di Telkomsel di function-nya masing-masing, tapi ditunjuk untuk terus membantu Orange, gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang ada di Orange tentunya harus terus tadi yang aku bilang, partnership dengan Telkomselnya sendiri, partnership dengan yang lain gitu. Jadi kita butuh bantuan teman-teman nih. For now kita sangat butuh bantuan teman-teman, tapi masih di pusat. 10 tahun lagi kita nggak pernah tahu. Organisasi yang sekarang bener-bener lean deh. Karena kita juga tadi ini game baru buat kita. So kita akan bikin se-lean mungkin, sesimpel mungkin teman-teman organisasinya gitu. Gitu Nat. Oke, ngomongin soal organisasi nih, Kak, ada pertanyaan, akan seperti apa sih struktur organisasi Orange ke depan? Apakah lebih mirip ke arah startup pada umumnya, atau lebih ke tech company? Mungkin bisa lebih dielaborasi, Kak. Oke, mungkin dulu ya, gitu. Ya. Jadi, ya, fungsi Orange, kali gini. Jadi, sebenarnya menggambarkannya, Orange itu kode aja. Sebetulnya di Gco, yang gue bilang tadi ya, ada Orange, ada Blue, ada vertikalnya. Tapi ada Telkomsel, jangan lupa. Jadi teman-teman harus sudah mulai sekarang membiasakan diri mendengar terminologi Telkomsel Group. Jadi ketika value creation itu adalah secara Telkomsel Group keseluruhan gitu. Nah, asetnya itu aset Telkomsel gitu. Nah, pertanyaannya untuk membuat aset itu jadi berharga, itu bisa di Telkomsel, bisa ditaruh di Orange gitu ya. Nah, ditaruh itu mungkin ada terminologi teknisnya lah, bisa dipakai apa, bisa pakai API, bisa macam-macam lah gitu ya. Tapi intinya ketika ditaruh di Orange, yang akan berbeda terjadi adalah kita bisa menawarkan sama misalnya investor yang lain. Sekarang ini mungkin Orange 100% Telkomsel, tapi ke depan who knows gitu ya, akan ada mungkin pemain-pemain yang kayak istilahnya hyperscaler gitu ya, model kayak Google, model kayak Facebook gitu ya, yang akan masuk. Juga mungkin kalau apa namanya dari investor-investor yang lain. Nah, jadi organisasinya lean menyesuaikan sama kebutuhan yang ada sekarang gitu. Kalau sekarang kan mungkin secara garis besar ada 3 ya. Gua akan megang CEO sama mungkin akan megang investment dan portfolio management gitu. Kang Ferdi akan megang CFO dan HR gitu ya. Kang Lutfi akan megang teknologi dan platform gitu. Itu
basic capability yang kita butuhin sekarang. Ke depan mungkin bertambah, sangat mungkin gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah seperti startup? Nah, kita fungsinya kan horizontal platform tadi gitu. Jadi ada fungsi holding, ada fungsi platform gitu. Jadi kombinasi di antara kedua itu. Jadi mungkin mungkin jawaban praktisnya ya kombinasi antara startup platform sama holding investor gitu. Seperti itulah kira-kira. Iya. Kalau ngomongin organisasi nih yang sesimpelnya aja ya, nggak akan ada organisasinya VP, GM, nggak akan ada. Semuanya head off di masing-masing gitu. Tapi tentunya ada levelnya. Karena contohnya gini lah, misalnya kita hire nih, developer juga ada levelnya kan. Semuanya head off. Nanti tinggal mainin yang junior, senior, dan lain-lain gitu. Jadi, konten di dalam organisasinya tentu berbeda dengan korporasi lah. Misalkan dengan Telkomsel dan lain-lain gitu. Gitu, nah. Jadi, selin mungkin yang akan kita bikin gitu. Gimana sih kita bisa kerjasama as a group gitu ya. Untuk kerjain ya bareng-bareng gitu loh. Nanti semua punya title lah di dalamnya gitu teman-teman. Oke, berarti semua orang akan punya kontribusinya masing-masing. Nah, ngomongin soal kontribusi, ada yang mempertanyakan status nih kakak-kakak. Jadi, ketika nanti aku apply di sana, statusnya itu seperti apa gitu dengan di Telkomselnya? Jadi nanti pada saat teman-teman join di Orange, yang pertama adalah teman-teman sebagai secondment. Gitu ya. Jadi teman-teman masih statusnya karyawan Telkomsel yang diberbantukan di Orange, secondment. Gitu ya. Apa yang teman-teman dapat Telkomsel masih dapat lah di Orange. Gitu ya. Pokoknya aman lah. Kalau soal itunya nggak usah dibahas lah ya, Kandi ya. Itu mah insya Allah aman. Gitu ya. Nah, teman-teman masih jadi secondment. Kurang lebih selama 1 sampai 2 tahun. Gitu ya, teman-teman. Ini clear aja nih, gitu ya, 1 sampai 2 tahun. Kenapa? Kita butuh runway juga, teman-teman. Nggak bisa 3 bulan, wah orang udah proving something gitu ya. Kita memang akan ngejar tahun depan itu ya. Kita sudah punya strategic plan-nya dan lain-lain gitu. Tapi ini ada runway digital business yang harus kita jaga ini, gitu ya. 1 dalam 2 tahun ini gitu. Kedepannya seperti apa? Nah, ini kedepannya seperti apa? Ada potensi memang. Kalau memang Orange-nya ini memang semakin besar, gitu ya, dan memang memerlukan teman-teman, ada potensi nanti one way ticket dari karyawan Telkomsel ke Orange. Nah, as a person kan tinggal dilihat aja paketnya menarik nggak pada saat pindah ke Orange. Kalau menarik ambil, kalau nggak menarik ya jangan balik ke Telkomsel dan teman-teman memang masih jadi karyawan Telkomsel. So once teman-teman balik ke Telkomsel, teman-teman masih karyawan Telkomsel, masih dapat remuneration yang sama dan lain-lain gitu. Tapi kalau menarik ke Orange dengan misalkan remunerasi yang jauh lebih menarik, masa depan yang lebih menarik, why not sih? Gitu. Lihat aja paketnya nanti kan gitu. Oke, siap Kak. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini lebih ke tentang vertical business. Apakah vertical business yang ada di Orange itu akan membangun yang sudah ada, atau ada possibility akuisisi bisnis atau startup di luar dari lingkungan Telkomsel? Oke. Kalau boleh gue jawab gitu ya. Jadi sebetulnya sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman. Terminologinya kalau di CSP kita itu ada inisiatif yang inside out, ada yang outside in. Inside out itu maksudnya inovasinya itu datang dari dalam Telkomsel, ditangkap oleh Think itu ada yang Polaris, ada yang Think, ada yang kalau dulu kan InnoAction gitu ya. Nah, itu dari dalam Telkomsel gitu. Ada yang sekarang bentuknya kayak Vita kuncinya dari dalam Telkomsel. Kayak sekarang Digital Food Ecosystem juga ada SBU di bawah Telkomsel. Itu semua inovasi yang datang dari dalam Telkomsel. Tapi kita believe bahwa kalau ini diperlakukan seperti digital yang proper gitu, sebetulnya potensi di luar sana gede gitu. Kayak Vita sama Kunci lah, sekarang udah kelihatan kan. Vita sama Kunci sekarang udah mulai dilirik ini sama beberapa investor yang mau masuk untuk tertarik untuk melihat gitu bahwa oh ternyata walaupun mungkin awalnya ada yang skeptis tapi sekarang masih 3 bulan 6 bulan tapi udah kelihatan gitu bahwa kolaborasi dengan Telkomsel itu meaning something. Itu yang inside out ya. Nah, yang kedua itu outside in. Bisa jadi inovasinya itu datang dari luar tapi kita bawa ke dalam Telkomsel. Ini yang dilakukan oleh TMI. Jadi misalnya TMI itu kan sekarang invest sekarang TMI punya 15 portfolio gitu, invest, tapi skalanya kecil gitu. Tadi gue lihat juga ada pertanyaan apa bedanya TMI sama Orange. Kalau TMI itu kan corporate venture capital, jadi masuknya kecil gitu, 2%, 3%. Jadi
kombinasi antara sinergistik sama owner equity tapi kecil gitu. Nah, kedepannya begitu kita melihat ini menarik, bisa kita perbesar gitu. Contoh kayak ya yang outside in itu kayak Dakota yang games yang sebentar lagi akan kita launch itu sebetulnya inisiasinya datangnya dari waktu kita investasi di Gojek yang sekarang jadi Goto. Nah, pas kita ngobrol kolaborasi ini, oh kayaknya kita bisa buat joint venture gitu terkait sama games yang kita complementary. Ada bagian dari games yang mungkin bisa kita kolaborasikan bareng, kita tangkap, kita buat company baru gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu contoh-contoh klasik outside in gitu. Jadi bisa bentuknya JV, mungkin bisa akuisisi gitu ya. Mungkin case-nya limited ya kalau akuisisi gitu karena ada beberapa challenge. Tapi singkat cerita dua sumbernya, ada yang dari dalam inside out itu atau yang dari outside in. Gitu kira-kira. Oke, kalau ngomongin soal inovasi, nantinya apakah perlakuannya akan seperti exchange atau seperti exchange seperti contohnya Link aja, atau seperti Bayu sebagai secondary Telkomsel? Untuk ke vertical bisnis mungkin ya maksudnya. Oh, untuk ke vertical bisnis. Nah, kalau yang untuk ke vertical bisnis, so far kan memang belum ada yang dari Telkomsel gitu ya. Ada sih teman kita ya. Nah, ini contohnya nih, ini yang menarik nih. Ada teman kita loh, Handsap. Teman-teman kenal semua kan, Handsap gitu ya. Beliau itu sekarang jadi CEO-nya di Kunci, teman-teman gitu ya. Acting CEO-nya di Kunci gitu ya. Beliau milih one way ticket ke Kunci. Kenapa beliau milih one way ticket? Tentunya karena paketnya memang menarik juga, teman-teman. Jadi manajemen kita ini karena gue lihatnya karena saking keseriusannya nih, teman-teman. Ini for your information ya. Ores itu kan komisarisnya satu, komisaris utamanya itu Pak Yose, yang which is komisarisnya Telkomsel gitu ya. Kemudian ada Pak HMS, kemudian ada Pak Ramzi, ada Pak Sunam, ada Pak Alfa. Nah, pada saat mereka serius, wah ini kita butuh Handsap nih dikunci. Handsap ditawarin, Sap mau nggak lu fokus di sana? Ini paket yang menarik gitu. Ya Handsap hitung-hitungan menarik, Handsap milih one way ticket untuk pindah ke sebagai CEO-nya Kunci. Remuneration-nya menarik, LTI-nya menarik, masih dapat pensiun dini juga gitu kan ya dari Telkomselnya dan lain-lain gitu. Nah, kenapa enggak gitu? Nah, tapi saat ini yang dibuka memang untuk Orange, teman-teman. Tidak untuk yang vertical bisnisnya. Di masa depan, siapa tahu dibutuhkan, probably ada kesempatan itu, kemungkinan bisa terjadi juga, teman-teman. Cuma saat ini, Nat, memang kita bukannya buat Orange. Orange perlu kita gedein juga nih, gitu. Saat ini ya, yang paling penting gitu. Gitu, Nat. Oke. Kemudian ada juga yang bertanya, sebentar Kak. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk soal aku sampai Iya nih, nggak beres-beres, banyak banget gitu. Iya, banyak banget. Oke. Ada yang bertanya, masih belum paham secara digital bisnis yang dimaksud di Orange itu seperti apa, dari segmenting dan targetnya itu akan ke arah mana gitu kira-kira Kak? Oke, mungkin jadi gini, sekali lagi ya, Orange itu prinsipnya dua aja. Jadi holding sama jadi platform. Nah, holding tuh fungsinya yang jadi gini. Kalau dibayangkan ya Vita sama Kunci di bawah. Bayangkan kalau Vita itu kan health tech ya, health technology. Kalau Kunci itu kan edutech, education technology, nanti ada games. Mereka bisa dilihat sebagai startup biasa aja. Ada banyak startup health tech, edutech, games di luar sana gitu ya. Mereka ada inovator, bootstrapping, habis itu nyari investor dan sebagainya. Tapi Vita sama Kunci itu punya signifikan pembeda, itu adalah aset Telkomsel yang ada di sana. Jadi itu yang akan di-pull di Orange sebenarnya. Jadi mereka nggak perlu mulai seperti dengan startup-startup pada umumnya yang benar-benar dari scratch banget gitu. Jadi probability suksesnya hopefully lebih tinggi. Probability gagalnya juga lebih rendah. We never know gitu. Tapi dari testing use case Vita Kunci sekarang jalan, bagaimana pandangan dari ekosistem, bagaimana kita bisa merekrut, dan bagaimana mereka punya motivasi ketika gabung sama Vita Kunci, itu benar-benar jadi pembeda. Dan kalau ngomong aset, tadi ada pertanyaan gitu nih, ini asetnya Telkomsel ini berapa lama ini berlakunya, jangan-jangan keburu obsolete kira-kira gitu.
Betul, ada aset Telkomsel yang sekarang juga mungkin udah terancam obsolete, bisa jadi gitu ya. Tapi ada banyak banget aset Telkomsel yang relevan tapi belum cukup digali gitu. Konteksnya belum kelihatan, kayak contoh gitu. Brand Telkomsel. Brand Telkomsel itu sebetulnya juga aset gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau ada partner di luar sana, ini pas saya megang Ting gitu ya, Telkomsel Investor Center. Salah satunya itu apa pembedanya? Kalau yang telepon Telkomsel gitu, saya ada partner gitu ya, misalnya kayak chipset manufacturer atau hardware manufacturer atau mungkin SI di luar sana. Kalau yang menghubungkan itu Telkomsel, itu beda sama kalau misalnya salah satu pemain out of nowhere telepon cold call gitu aja lain gitu. Jadi rekomendasi dari Telkomsel yang punya brand, punya presence itu sangat 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 penting gitu ya. Jadi mungkin itu apa namanya mudah-mudahan bisa memperjelas lah kira-kira gitu. Oke. Itu bahasa yang saya bilang tadi loh. Nah, Telkomselnya masih seksi di luar itu. Orang masih ngeliat banget Telkomsel. Jadi kebayang nggak semua vertical business opportunity baru yang kita buat dibanding dengan this is belong to Telkomsel gitu. Waduh, itu jadi kekuatan yang luar biasa sebenarnya, bisa kita jual nih ke investor, kemana segala macam gitu. Termasuk juga para masyarakat nih. Kalau saya boleh ngomong masyarakat. Contohnya ya Vita nih. Vita ini kan baru 3 bulan kali ya habis launch dan lain-lain. Monthly active user-nya itu mau ngalahin MyFitnessPal misalnya. Padahal dari sisi capability-nya dia jauh lebih punya banyak MyFitnessPal yang sudah tahunan ya. MyFitnessPal kalau teman-teman yang biasa sedang olahraga misalkan gitu ya, yang pakai nih MyFitnessPal misalkan. Vita-nya dengan capability yang lebih besar padahal baru berapa bulan hitungan. Monthly active user udah luar biasa. Makanya investor juga jadi ngelirik. Wah, ini ada pemain baru nih, apa nih, kok gila banget nih gitu ya. Udah main. Oh, di belakangnya mereka kan investor juga akan ngeliat, ini belakangnya siapa sih? Oh, India Telkomsel. Wah, investornya gila, berebut itu Nat, gitu. Makanya gamesnya kita valuation, gamesnya fundraising dan lain-lain gitu. Itu yang akan dikonsol ke Telkomsel. Makanya semuanya harus support nih ke Oren dan para vertical bisnisnya. Bantuin kita bisa pakai aset-aset Telkomsel nih yang bisa kita jual nih keluar dengan baik. Gitu, Nat. Oke. Nah, ada juga nih yang bertanya, kalau misalnya aku nggak mau daftar di Orange, tapi mau ngasih ide buat Orange, bisa nggak sih, Kak? Gitu. Aduh, bisa banget, bisa banget. Semangat Teman-teman, banget. nanti ya, teman-teman satu bisa banget. Langsung call aja Kang Andi, aku, atau Kak Lutfi gitu ya. Even kantor kita di tahun pertama kita masih di TLT lantai 11 tuh teman-teman. Gitu. Aku nyiapin juga, tadi yang kata Kang Andi ya, mau kotor-kotor, iya. CFO-nya juga kemarin ngangkat-ngangkat kursi apa segala macam, nyiapin kantor dan lain-lain gitu ya. Karena gila, ini restoran yang tadi ya, tanda kutip ya, restoran yang mau gua bangun, ini gua harus naruh kursinya dengan benar, ini segala macam gitu. And I'm enjoying it gitu loh. Benar-benar enjoy banget gitu, excited banget gitu loh. Apa ya, kontribusi di salah satu journey-nya terpenting Telkomsel, transformasi Telkomsel ke digital telco, dan lu kontribusi di dalamnya. Aduh, nggak usah dipikirin teman-teman. Yuk, join yuk, Orange. Berarti kita making history together gitu ya, tadi kata Kak Firly. Yes. Ya, benar, Betul banget. Oke, nah ada juga yang penasaran nih, karena kan kita nyebutnya selalu Orange. Nah, apakah Orange itu nama officialnya, Kak? Kira-kira bisa di-share nggak? Oke, gue jawab ya. Jawabannya enggak. Ini kode. Jadi kita membedakan di orange itu vertikalnya, horizontalnya, blue itu vertikalnya. Nah, blue itu kan ada Vita kunci, itu code name lah untuk ngebedain aja. Nama legalnya Telkomsel Ecosystem Digital. Itu nama legalnya, sudah terdaftar di Kumham, kita udah punya nomor induk, NPWP dan sebagainya gitu. Jadi udah legal entities gitu ya. Nah, nama SIG-nya, nama marketnya lagi in process lah, dalam waktu dekat akan segera kita umumkan. Oke, jadi namanya bukan Orange. Publish name-nya lagi kita cari, nanti bentar kita umumin. Ada yang punya ide buat publish name-nya? WA aja ke aku dan ke Kak Andi ya. Boleh banget ya. Bisa langsung. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum sesi ini berakhir, karena hampir udah 1 jam ternyata kebersamaan kita, tapi pertanyaan banyak banget yang masuk. Berasa ya? Mungkin iya, nggak berasa banget, karena seru banget ternyata ngomongin soal Orange ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, ada nggak sih tips dan trik
yang diberikan untuk T-Flyers yang pengen daftar nih dari Kak Firdy dan juga Kak Andi? Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang memang sudah apply. Alhamdulillah banget, ternyata animonya emang luar biasa, Nat. Jadi ya, yang sudah apply ini animonya luar biasa gitu ya, untuk 6 function yang memang kita buka gitu ya. Apa sih tip and trick-nya gitu? Kalau aku ngelihat bahwa nanti teman-teman selain akan ada proses filtering ya, untuk yang founder mentality gitu ya, dan lain-lain gitu. Tolong ikuti aja dengan sungguh-sungguh teman-teman gitu. Nah, ikuti dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu kan interview gitu ya, proses interview dengan saya, dengan Kak Andi, dengan Kak Lutfi gitu. Nanti kita bisa benar-benar nilai mana sih orang-orang yang memang yuk mau kerja bareng tadi, founder mentality, bukan cuma sekedar transaksional gitu. Gue mau jadi karyawan di sana ya gitu ya. Tell me what to do. Gua bukan cari karyawan yang tell me what to do, tapi apa inovasi apa yang bisa yuk kita sama-sama kerjain bareng yuk. Kita rembuk bareng gitu ya, kita majuin nih Orange bareng-bareng gitu. Nah, itu tuh pasti kelihatan sih. Nah, pada saat kita ngobrol gitu ya, teman-teman bisa lihat lah tatapan matanya Kang Andi begitu Kang Andi cerita tentang Orange dan lain-lain gitu ya, penuh excited dan lain-lain gitu. Orang-orang kayak gitu yang kita cari teman-teman. Sekali lagi, yuk kita smart bareng aja di sana. Nanti kita kasih kok. Nanti saya juga udah nyiapin program-program untuk pelatihannya apa segala macam buat teman-teman gitu. Karena ini kan dunia baru digital kan. Semua harus di feeding nih, semua knowledge, skill dan lain-lainnya. Yuk sama-sama, nanti kita siapin di sana juga gitu. Tapi basicnya gue butuh orang-orang yang apa ya, mau kerja smart, kerja capek, kerja keras, kita semua as a team gitu ya, untuk menggolkan Orange itu gitu. Nah itu nggak akan dibuat-buat, nanti pada saat interview dan lain-lain teman-teman bisa kelihatan kok gitu. Gitu. Kak Andi mungkin tambahin Kak Andi. Ya. Kak Andi mau nyari yang kayak gimana? Sama juga dengan Kang Ferdi tadi. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya, waktunya dan excitement-nya ini semakin kesini bukannya berkurang, gue lihat malah naik terus, udah 600 lebih gitu ya. Lebih dari 10% Telkomsel ngikut berarti gitu. Statistik. Oke. Satu sekali lagi terima kasih atas waktunya gabung di IG Live ini. Juga excitement-nya daftar gitu ya. Cukup banyak ternyata. Tadinya seperti ini bakal banyak nggak yang kan ini beresiko ini segala macam gitu, ternyata banyak gitu yang excited gitu. Itu udah pertanda sangat baik gitu. Seperti yang Kang Ferdi bilang tadi, pastinya kita akan ngejagain lah gitu, sebisa mungkin teman-teman yang Orange ini hak. Dan kalau gini ya, kalau karir itu, kalau kata Jack Welch itu kan ada dua, ada banyak sih, ada 5 ya, tapi saya highlight 2 aja, ada option sama opportunity gitu ya. Apakah pekerjaan ini memberi, sama dari opportunity dulu. Apakah pekerjaan ini memberi opportunity sekarang? Opportunity untuk belajar, opportunity untuk berkontribusi, opportunity untuk mengaktualisasi diri, kira-kira gitu. Tapi jangan lupa, selain opportunity juga option. Pekerjaan ini akan memberi option yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu ini ya, tambahan dari gua. Dan juga, tapi yang tadi yang Kang Ferdi bilang siap berkotor-kotor, maksudnya berkotor-kotor itu apa? Salah satunya benar banget itu, nggak bisa nunggu, harus kita butuh teman-teman yang inovatif, siap untuk ini ya, maksudnya siap untuk memberi ide, siap untuk berkolaborasi, purposeful gitu ya gitu, dan memang punya spirit untuk membawa Telkomsel Group keseluruhan gitu ya, Telkomselnya maupun Orange dan Blue-nya untuk terus maju gitu, kira-kira seperti itu. Founder mentality itu dengan definisi yang panjang dan mungkin teman-teman bisa lihat gitu. Tapi isinya definisi bisa dipanjangin lah. Tapi yang kita diskusikan selama 1 jam ini mudah-mudahan sudah nge-reflect lah, kira-kira seperti itu. Ya. Itu aku nggak mau bahas terlalu detail tadi yang masalah yang ininya ya. Karena gini teman-teman, beruntungnya kita ya, manajemen Telkomsel sangat fokus nih untuk mikirin masa depannya Telkomsel. So orang-orang yang dipilih adalah orang yang talent. Dan talent Pak Firdy suaranya hilang, Pak. Pak Firdy suaranya hilang. Sorry. Tadi ke mute. Oke, sorry. Pak Emang telepon.
Ke-mute. Pak Hermes Oh, nelfon tadi barusan oh gitu. ke-mute. Jadi yuk opportunity-nya bareng. Talent kita retensi dengan baik. Dan ini sudah sangat disupport oleh manajemennya Telkomsel. Retentionnya insya Allah akan baik gitu teman-teman untuk yang join di Orange. Tapi yang penting adalah opportunity. You are creating your own value. Teman-teman yang mau berkembang bareng-bareng kita bertiga nih, yuk kita berkembang bersama, creating our own value, kita develop diri kita sendiri demi Telkomsel. Oke, nah udah kebayangkan kakak-kakak kira-kira gimana nantinya lingkungan Orange seperti apa, terus bagaimana sih model bisnis dari Orange gitu. Kalau masih punya pertanyaan lagi, mungkin bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak yang ada, bisa tanya Mina juga, mungkin nanti Mina bisa teruskan ke kakak-kakaknya. Kemudian untuk yang tertarik, pengen banget langsung daftar nih, bisa cek di feed Telkomsel in Action. Nanti ada postingan untuk pengumuman open recruitment-nya, bisa dibaca-baca. Nat, sorry Nat, dikit tadi kan ada yang bilang, kenapa sih nggak diperpanjang, mau mikir-mikir dulu? Lagi, Pak, maaf. Oh, sorry. Nggak sih, kedengeran? Kedengeran ya? Nah, tadi ada yang nanya, kenapa nggak diperpanjang, pengen mikir-mikir dulu? Jangan terlalu mikir panjang-panjang. Udah, hari ini teman-teman, Selasa ini kan ditutup nih, gitu ya. Selasa sore ini kita tutup gitu ya, untuk application-nya. Nggak usah mikir panjang-panjang. Ayo join. Untuk teman-teman yang mau benar-benar mengembangkan diri, join dengan Orange, teman-teman. Segera aja, gitu. Gitu ya, Nat? Ya. Oke. Siap, kalau dari Kak Andi ada pesan-pesan sponsor mungkin untuk menutup sesi ini? Iya, hari ini ya, pokoknya mudah-mudahan apa yang saya share sama Kang Ferdi tadi bisa ini ya, bisa jadi penyemangat buat teman-teman membulatkan tekad. Nah, ini opportunity sama opportunity belajar dan berkontribusi, tapi juga opsi saya di masa depan gitu. Itu aja sih. Ya. Okay. Sekalian minta doanya juga, minta doa sama iya, supportnya teman-teman semua. Biar keberhasilan Orange itu adalah menjadi keberhasilan Telkomsel Group di masa yang akan datang. Amin. Oke. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir dan juga untuk Kak Andi dan Kak Firdi. Terima kasih banyak untuk sesi sharingnya di siang hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Terima kasih.